Shalom saudara seiman di mana saja berada, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Pagi ini kita akan belajar serta merenungkan apa yang Tuhan mau sampaikan melalui firman-Nya. Rumah adalah sebuah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal, tempat berlindung, tempat berkumpul keluarga, serta identitas penghuni, serta tempat beraktivitas. Itu sebabnya rumah ini harus selalu dijaga. Kalau bocor atau rusak maka akan diperbaiki. Kalau kotor dibersihkan. Sehingga rumah ini menjadi tempat yang nyaman bagi orang yang tinggal di dalamnya. Saudara mungkin sering mendengar istilah yang berkata home sweet home atau rumahku adalah istanaku. Rumah di sini tidak harus megah atau mewah. Tetapi ketika di dalamnya ada suasana damai, ada kasih serta memberikan rasa nyaman antara satu dengan yang lain, maka itulah yang disebut dengan rumahku adalah istanaku. Kalau kita melihat di dalam firman Allah, Raja Daud ketika dia menjadi raja atas Israel, maka Daud memiliki satu perencanaan untuk membangun rumah Allah atau bait suci Allah. Dan Tuhan memberikan Daud ilham sebagai petunjuk untuk melaksanakan apa yang direncanakan. Setiap bagian-bagian dalam rumah itu serta perlengkapan-perlengkapan yang ada di dalamnya. Kemudian Allah menunjuk Salomo, anak Raja Daud, untuk membangun rumah Allah tersebut. Jadi di sini kita melihat bahwa Daud merencanakan atas petunjuk Tuhan, Salomo yang mengerjakan, dan Allah yang memberkati semua yang dibutuhkan. Luar biasa ya saudara, kita melihat di sini. Maka berdirilah bangunan yang begitu mewah, bangunan yang begitu megah yang disebut sebagai bait Allah, di mana umat Allah dapat beribadah di dalamnya. Mereka membawa korban persembahan bagi Tuhan. Seluruh bangsa yang melihat bangunan itu mereka mengaguminya. Kalau saudara bisa beribadah di satu tempat yang kelihatannya mewah, megah, dengan fasilitas yang lengkap, itu semua adalah karena berkat Tuhan ya saudara, adalah anugerah Tuhan. Tetapi lebih daripada sebuah bangunan, yang Allah mau adalah umat yang setia dan taat melakukan firman Tuhan. Haleluya. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, bagaimana bait Allah yang begitu megah yang dibangun oleh Salomo, yang adalah kebanggaan dari Israel saat itu, akhirnya apa saudara? Bangunan itu menjadi puing-puing karena dibakar oleh musuh, dan barang-barang yang ada di dalamnya dirampas, dijara oleh musuh. Kenapa hal ini terjadi? Semua terjadi karena Tuhan izinkan, sebab umat Tuhan itu tinggalkan Tuhan. Mereka tidak lagi beribadah kepada Tuhan, tetapi mereka beribadah kepada ilah yang bukan Allah. Allah itu adalah Allah yang setia, Allah yang penuh kasih, tetapi dia juga Allah yang cemburu ketika ada umatnya berpaling daripadanya. Tidak sukar bagi Tuhan untuk memberkati orang percaya, tetapi yang Tuhan mau umatnya tetap setia beribadah hanya kepadanya. Itu sebabnya saudara-saudara, yang Tuhan cari di dalam hidup umatnya adalah pribadi-pribadi yang taat, yang setia hanya kepada Tuhan. Amin. Sekali Yesus, tetap Yesus, dan sampai selama-lamanya hanya Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Tempat kita menaruh seluruh pengharapan kita, tempat kita mengandalkan seluruh kehidupan kita, dan bukan yang lain. Puji nama Tuhan. Paulus menuliskan di dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Di situ Paulus menuliskan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah
dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Di sini Paulus mengingatkan kepada orang percaya, orang yang sudah mengenal dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dikatakan bahwa tubuhmu itu adalah rumah Allah, tempat tinggal Roh Kudus. Haleluya. Setiap orang yang percaya, yang telah percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, tubuh saudara itu adalah bait Allah, di mana Allah mau tinggal di dalam hidup kita. Puji nama Tuhan, Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup orang percaya, Dia akan mengajar, ya, Dia akan mengajar hidup kita. Dia akan membimbing, Dia akan menuntun kita dalam seluruh kebenaran Allah, sehingga apa yang tadinya kita tidak tahu, apa yang tadinya kita tidak mengerti, Roh itu yang mengajar kita agar hidup kita hari lepas hari terus diperbaharui sampai kita menjadi serupa dengan gambar Yesus yang adalah Tuhan kita. Dan Roh Kudus bukan hanya mengajar, membimbing dan menuntun, tetapi Dia juga sebagai penolong di dalam hidup orang percaya. Dia juga penghibur sejati bagi orang yang berduka. Itulah kuasa Allah yang ada di dalam hidup orang yang percaya kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang diberkati Tuhan, tubuh ini harus selalu dijaga dari segala hal yang dapat mencemarinya. Baik itu lewat mata, lewat pendengaran, lewat pikiran, lewat perkataan, hati, semua harus dijaga, saudara, agar hidup kita senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya agar kita dapat menjaga hidup kita tetap kudus di hadapan Tuhan, yaitu dengan hidup takut akan Tuhan. Haleluya. Orang yang takut akan Tuhan, saudara-saudara, dia akan menjauhi kejahatan. Mungkin dia merasa tidak ada yang lihat, tetapi sebenarnya ada mata Tuhan yang selalu memperhatikan apa yang dilakukan oleh umat manusia yang ada di bawah kolong langit ini. Itu sebabnya orang yang selalu hidup takut akan Tuhan, dia akan menjauhi, dia akan menghindari yang namanya kejahatan. Karena buah dari kejahatan adalah penghukuman, iya kan saudara-saudara? Tetapi dia akan berusaha melakukan apa yang benar. Karena buah dari kebenaran adalah kehidupan, berkat, kasih yang daripada Allah. Puji Tuhan, takut akan Tuhan itulah kehidupan. Tubuh kita, tubuh saudara dan saya yang telah ditebus oleh darah Yesus. Tadi firman Allah berkata itu adalah rumah Allah. Rumah yang sesungguhnya di mana Allah ada di dalamnya. Di mana Roh Allah tinggal di dalamnya. Hidup ini yang harus kita jaga agar selalu berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Pakailah hidupmu untuk memuliakan nama Tuhan. Dimanapun saudara dan saya berada, Tuhan percayakan, baik di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah aktivitas, bahkan di tengah-tengah lingkungan kita, Tuhan mau kita menjadi berkat di sana. Karena tubuh saudara dan saya adalah tempat kediaman Allah. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kasih-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa tubuh kami ini adalah milik Allah, tempat Roh Kudus tinggal di dalamnya. Biarlah Engkau terus berkarya di dalam kehidupan kami Tuhan. Pakai terus kehidupan kami umat-Mu menjadi alat kemuliaan di dalam tangan-Mu Tuhan. Sehingga hidup kami menjadi hidup yang berarti. Terima kasih buat firman Allah yang sudah kami terima pada pagi hari ini. Kami tahu Engkau tidak tinggalkan kami. Engkau selalu ada dan Engkau selalu menyertai kami di dalam seluruh kegiatan kami. Di hari-hari kami tahu Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati umat-Mu di mana saja mereka berada. Apapun yang mereka kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Apapun yang mereka gumulkan, Tuhan yang bukakan jalan. Sehingga nama-Mu selalu dipermuliakan. Bahwa umat Tuhan semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan semakin kuat di dalam iman. Terima kasih buat hari ini, karena hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan bagi kami. Berjalanlah di depan kami, pegang tangan kami, tuntun langkah kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.